Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya, selamat siang teman-teman yang hari ini ya, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman ya. Kita masih bisa diberi kesempatan ya untuk menikmati ya indahnya bulan suci Ramadan, baik teman-teman yang di Jepang maupun yang di Indonesia. Alhamdulillah kita masih bisa bernafas ya, sehingga bisa merayakan bulan puasa ini. Makanya tadi ya di channel ini, di channel Kuma Japan alias Kuli Pabrik Pengolahan Makanan Jepang, tadi dikumandangkan takbir ya sebagai bentuk rasa syukur saya, bentuk terima kasih ya kepada Yang Maha Mulasasi karena telah memberikan kesempatan kepada saya dan teman-teman untuk menikmati ya bulan Ramadan ya, berkahnya bulan suci Ramadan di hari pertama ini teman-teman ya. Jadi takbiran bukan hanya saat menyambut ya hari Lebaran, tetapi takbiran ini puja-puji kepada Yang Maha Mulasasi saya persembahkan sebagai bentuk penyambutan ya kepada bulan suci Ramadan ya, sehingga kita bisa merayakan bulan puasa dengan rasa syukur ya, dengan penuh kebersyukuran. Nah, di siang ini saya ingin membahas tentang manfaat puasa teman-teman ya. Jadi manfaat puasa apa aja sih kan gitu. Barangkali nanti teman-teman yang tidak biasa puasa bisa tertarik ya, karena setelah mendengar manfaat puasa ini gitu. Nah, di bulan puasa ini kalau di Jepang ya tidak ada bedanya teman-teman ya. Orang-orang mayoritas di Jepang yang bukan non muslim, kita kan minoritas di sini ya. Yang mayoritas ya masih tetap seperti biasanya ya. Kalau siang UK itu ya istirahat ya, hirugohang ya, makan siang. Cuman karena alhamdulillah ya, jadi di pagi ini ya, di hari ini tuh sudah beberapa bunga sakura ya yang mekar. Ada beberapa pohon ya di titik tertentu itu yang bunganya sudah mekar. Ada juga bunga yang warnanya putih, saya nggak tahu ya bunga apa, itu juga sudah mekar ya. Dan alhamdulillah suhunya sudah tidak dingin sekali teman-teman ya, ini di kisaran 16 derajat, 15 derajat, jadi udah suhunya sejuk lah ya, enak gitu kayak di gunung. Alhamdulillah teman-teman ya, di bulan suci Ramadan ini diberikan udara yang sejuk ya, matahari yang cerah jadi hangat di badan ya, sambil berjemur enak teman-teman. Terus nah di bulan puasa ini ya teman-teman yang di Jepang ya gitu ya, jadi ada yang puasa, ada yang nggak puasa ya, bebas ya, keputusan masing-masing. Bagi yang puasa ya jalankan dengan baik ya, dengan penuh rasa syukur, dengan penuh keheningan ya, diam, tidak usah mengolok-ngolok yang tidak puasa ya, itu adalah keputusan masing-masing. Kita lihat aja diri kita sendiri, puasanya udah betul apa belum kan gitu. Jadi nggak usah mengkafirkan orang lainnya yang nggak puasa ataupun yang nggak sholat ya. Kita lihat diri kita sendiri aja gitu. Jadi hidup ini tuh tentang diri sendiri ya, bukan tentang orang lain. Jadi selalu lihat ya dalam diri apakah masih ada keburukan-keburukan. Misalkan masih ada ya ditinggalkan teman-temannya, disadari. Kalau ada yang baik ya lakukan.
Tujuannya ya supaya kita biar bisa bermanfaat ya untuk kehidupan ini, baik untuk diri sendiri maupun orang lain ya, keluarga terdekat, anak dan istri kita. Jadi langsung saja ya manfaat puasa, eh, sepengetahuan saya teman-teman ya. Yang pertama ya kita jadi bisa lebih menyadari diri teman-teman ya. Diri kan terbagi menjadi tiga ya, tubuh fisik, pikiran, dan perasaan. Nah, ketika kita puasa kan kita nggak makan minum, otomatis kita merasakan lapar dan haus ya. Saat lapar dan haus itu kan akhirnya kita menyadari, oh aku tuh ada di dalam tubuh fisik ini gitu, dan merasakan lapar dan haus. Jadi kita tidak akan selalu terjebak ya di dalam pikiran, entah itu berangan-angan ke masa depan ataupun flashback ya ke masa lalu ya, mengingat-ingat masa lalu yang sebenarnya sudah berlalu gitu, nggak perlu diingat-ingat. Ketika kita ke masa lalu ke masa depan kan akhirnya kita tidak mensyukuri masa sekarang ya, sekarang nih, di momen sekarang ini di sini. Misalnya saya sedang duduk ya di bawah pepohonan yang rindang itu ya, ya saya sadari gitu. Nah, ketika kita lapar dan haus, kita akhirnya menyadari tubuh, oh saya ada di dalam tubuh. Akhirnya kita bisa kembali ke masa sekarang ya, enggak terbang ke masa lalu maupun masa depan. Nah, ketika kita menyadari tubuh lapar ya kan, nafsu dasar manusia kan fisik ini teman-teman ya, makan, minum ya, terus berhubungan seksual. Nah, ketika kita nggak makan minum kan pikiran ngoceh ya, duh apa aku mangan wae yo, kan nggak ada yang lihat ya, apa aku makan aja kan nggak ada yang lihat ya, tak ngumpet lah tak makan kan gitu, suka kan pikiran gitu, ah kerjaanku berat kan nggak apa-apa lah, kayaknya nggak puasa juga, orang kerjanya berat ini capek kok masih dimaklumi, kan Allah maha pengasih misalkan gitu ya. Nah, ketika tubuh haus lapar pikiran ngoceh, itu tugas kita ya untuk menyadari pikiran itu, karena pikiran ya sukanya seperti itu ya, ngira-ngira ya ke masa depan dan mengungkit-ungkit masa lalu ya, yaitu kan karena masa lalunya kan sedang kerja nih, kerjanya capek, akhirnya apa aku makan aja, itu masa depan apa aku makan aja gitu, soalnya kan nggak ada yang lihat seperti itu kan. Nah, oke gitu, nah itu fungsinya kita puasa supaya kita bisa lebih menyadari tubuh fisik dan pikiran gitu. Ketika saat momen pikiran ngoceh, ketika kita lihat kita sadari, nanti lama-lama pikiran itu ini ya mereda ya, dia hilang ya, karena yang kesadaran ini diri kita kan, yang sejati kan kesadaran itu ya. Saat kita sadar, oh, pikiran akhirnya lari ya, hilang, dia kabur, berlalu gitu ya. Kita nggak akan bisa mengendalikan pikiran, pikiran akan selalu ada terus. Makanya tugas kita untuk menyadari pikiran. Ketika pikiran ngomong yang nggak baik ya, yang kayak tadi ya suruh makan pas puasa, terus jadi seolah-olah dia berperilaku seperti kita gitu, dengan apa ya, dengan selalu bilang aku ya, apa aku tak ini aja ya, apa aku tak minum aja ya di warteg yang ada tendanya gitu, yang ada tirainya kan gitu. Warteg yang ada tirainya kan nggak ketahuan ya teman-teman ya. Ya kalau di Jepang nggak ada warteg ya teman-teman, jadi aman ya, mau makan juga nggak ada tempat, tapi ya ada di Saizeri ya, di sini kan mayoritas, jadi nggak perlu pakai tirai teman-teman ya. Cuma ya kalau sampean ketahuan temen yang lain ya biasanya malu, cuma kalau yang nggak malu ya nggak apa-apa, terserah kan, keputusan masing-masing ya. Yang puasa ya monggo puasa sebaik mungkin ya, semaksimal mungkin. Yang nggak puasa ya terserah, nggak apa-apa, nggak puasa ya nggak apa-apa. Kan sebenarnya tujuan utama dari puasa itu kan supaya kita bisa lebih menyadari diri kita teman-teman ya, jadi tidak terombang-ambing sama pikiran kita sendiri, kita tidak dikendalikan sama pikiran kita sendiri gitu. Nah, ketika kita bisa selalu menyadari, akhirnya kita bisa memfilter nih mana pikiran yang baik, mana yang kiranya kurang bermanfaat gitu, yang nggak penting ya dilihat aja nanti biar berlalu. Kelihatannya ada pikiran yang bermanfaat, nah itu kita ambil ya, kita jalankan gitu. Jadi kita yang pemegang keputusannya gitu, bukan pikiran gitu. Kalau pikiran yang mutusin terus ya baik buruk sampean lakukan, mau buruk mau enggak ya akhirnya
sampean lakuin terus ya akhirnya sampean nggak bisa fokus ya, nggak bisa stabil ya menentukan arah tujuan hidup seperti itu. Nah, ketika pikiran bisa disadari, otomatis ya nanti perasaan jadi tenang gitu. Kalau misalkan kita nih pas lagi puasa ya, tato ketemu orang yang kita nggak suka, akhirnya pikiran kan suuzon ya. Wah, orang ini lagi, ini yang dulu nyakitin aku nih gini-gini. Nah, sampean nggak sadarin tuh pikiran yang ngomong gitu. Akhirnya sampean menganggap bahwa yang ngomong itu adalah sampean sendiri ya. Akhirnya sampean terjebak ya dalam kendali pikiran gitu. Akhirnya malah muncul rasa amarah, benci ya kepada orang itu. Misalkan saat pikiran itu ngomong gitu ya suuzon atau menjelek-jelekan orang, sampai yang sadari, nanti pikiran akan hilang berlalu ya, otomatis perasaan kita nggak akan ada rasa marah atau benci gitu, jadi tetap tenang dan damai seperti itu teman-teman ya. Yang paling penting ya, puasa itu bukan untuk mendapatkan pahala atau biar kita nanti masuk surga, bukan, sebenarnya supaya kita bisa menyadari ke dalam diri kita gitu. Ketika kita bisa sadar akan diri kita ya, tubuh fisik kita, pikiran dan perasaan kita, nah nanti akhirnya yang ada apa? Damai ya. Ya damai itu adalah surga ya. Kalau sampean berkutat di pikiran ya, muter-muter ya, ke masa lalu, ke masa depan, ada orang yang nggak suka dibenci, ada yang ini disuzoni, ada yang kaya dikit, akhirnya sampean iri dengki ya, ngikutin pikiran terus, akhirnya ya itu yang ada rasa susah ya, susah sesek ya di dada, yaitu namanya neraka teman-teman gitu. Jadi jangan selalu bayangkan surga itu ada di atas sana. Surga itu ya ada di dalam diri ya, neraka juga ada di dalam diri sampean. Ketika sampean bisa tenang damai ya itu surga. Kalau sampean semrawut ya, gerasa gerusuk, kemerungsung ya itu neraka. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Itu yang pertama ya. Yang kedua ya, fisik kita jadi lebih kuat teman-teman ya. Lebih kuat kenapa? Karena saat kita nggak memasukkan makanan, tubuh itu meregenerasi sel-sel yang sudah rusak teman-teman. Jadi kalau kita selalu masukkan makanan ya, terutama yang manis-manis, yang goreng-goreng, yang tinggi karbohidrat, tubuh itu rawan ya, rentan mengalami inflamasi atau peradangan. Jadi ketika udah makan yang manis-manis kan kita biasanya langsung lemes ya, ngantuk ya. Biasanya yang pertama ngantuk, lemes, akhirnya badan pegel-pegel ya, karena kebanyakan gula. Ketika kadar gula tinggi, hormon insulin tuh, pankreas bekerja keras ya, mengeluarkan hormon insulin untuk menurunkan gula itu. Ketika gula turun, ya sampean langsung lemes ya, karena saat gula masuk ke dalam badan, itu nembak di dopamin otak ya, yang bikin kecanduan itu ya, dopamin center. Jadi seperti narkoba. Begitu gula udah makan, sampean kadar gulanya diturunin nama insulin, sampean lemes ya, pengen gula lagi yang lebih tinggi lagi gitu. Seperti itu ya, akhirnya kecanduan sama gula. Sakau ya, kalau nggak makan gula sehari itu sakau. Nah, ketika kita puasa, kita kan nggak memasukkan makanan ya selama kurang lebih 13-14 jam ya. Nah, itu untuk memberikan kesempatan tubuh untuk membersihkan racun-racun ya, dan sel-sel tubuh yang rusak nanti dipakai untuk sebagai bahan energi. Karena kita nggak makan kan, kita nggak ada nih bahan untuk energi kita ya. Akhirnya kita ambil dari lemak sudah nggak ada, tubuh kita akhirnya mengambil dari kuman, virus, dan sel-sel tubuh yang rusak maupun sel-sel otak yang rusak ya gitu. Nah, nanti diganti dengan sel-sel yang baru yang lebih muda saat kita buka puasa ya. Makanya buka puasanya ya jangan yang manis-manis. Meskipun ada anjuran berbuka dengan yang manis-manis ya, tapi yang manisnya jangan gula pasir. Ya mungkin kurma itu pun paling sebiji 2 biji, jangan kurma seember sampean habisin. Ya nanti kena diabetes sampean. Kadar gula tinggi naik, kadar gula darahnya tinggi naik ya. Ya kalau bisa buka puasa tuh yang seger-seger kayak ayam kukus, sayur-sayur yang dikukus, lalapan gitu ya. Proteinnya juga yang dikukus atau telur direbus ya. Nah, nanti itu langsung sel-sel yang tubuh yang sudah dirusak tadi ya, sudah dibakar jadi energi, diganti dengan sel-sel tubuh yang baru gitu. Tubuh jadinya segar. Otak pun sel-sel otak yang rusak ya diganti dengan sel-sel otak yang baru. Jadi kita
pikiran jadi lebih tajam ya, buat mikir, jadi banyak inspirasi yang masuk ya, supaya kita bisa lebih bermanfaat di kehidupan ini teman-teman ya. Memayu hayuning bawono gitu kan ya. Nomor 2, jadi kita nggak gampang sakit ya, tubuh kuat, karena kuman-kuman virus-virus ya saat puasa itu digunakan sebagai bahan untuk energi kita ya, beraktivitas. Lemak-lemak pun berkurang, otomatis kan kita ketika lemak berkurang, tubuh kita jadi ideal ya, berat badannya jadi enggak obesitas ya, jadi lebih lincah gitu geraknya, aktivitasnya. Energinya pun stabil karena insulin tidak naik turun ya. Kalau sampean makan terus kan naik turun insulinnya ya, kadar insulin. Jadi moodnya enggak stabil. Nah kalau kita puasa kan kita stabil nih insulinnya. Ya mungkin awal-awal lemes, nanti hari kedua, hari ketiga mulai stabil dan sampean jadi lincah ya, nggak gampang sakit gitu. Terus yang ketiga ya, kita jadi lebih mudah paham ya, mudah mengerti, nggak gampang lupa ya. Ya karena itu ya, sel-sel otak yang sudah rusak diganti dengan sel-sel otak yang baru. Pernah kan ada di profesor itu ya yang menyatakan, Profesor Jamnadas ya, orang India, bilang kalau ada nenek-nenek yang sudah pensiun apa namanya, insomnia ya, pikun, suka lupa, itu disuruh puasa teman-teman ya. Jadi minum air doang, jangan dikasih makan selama 3 hari. Nanti itu otaknya mulai inget lagi ya, nggak gampang lupa. Seperti itu, demensia. Kok insomnia, demensia, pikun gitu. Itu yang nomor 3. Yang nomor 4 ya, kita jadi lebih prihatin teman-teman ya. Jadi lebih berempati gitu. Kita tahu rasanya lapar ya, haus tuh kayak gini ya. Nah saat kita kerja di Jepang ya, gajian banyak tuh terus nggak dipakai buat foya-foya ya, beli iPhone baru ya seharga 20 juta, atau beli motor baru ya. Di Indonesianya sampean suruh beli motor baru atau beli barang-barang mewah yang branded ya. Karena sampean tahu pas saat puasa, oh aku lapar dan haus ya, rasanya seperti ini ya, nggak enak. Wah kalau saya gajian segini saya buat foya-foya ya, nanti misalkan orang tua saya lapar haus ya, kasihan juga ya gitu. Mending tak kasih buat orang tua gitu, atau anak istri gitu, biar ditabung mencukupi kebutuhan mereka, jadi mereka nggak kelaparan, nggak kehausan ya gitu. Jadi kita bisa lebih berempati ya kepada orang lain, khususnya kepada keluarga kita terdekat ya, anak istri, orang tua, mertua gitu. Ketika kita puasa juga kita bisa mengendalikan diri ya untuk mencapai tujuan kita. Misalkan kita mau ahli dalam satu bidang ya, kita puasa dulu, nggak mesti makan minum, puasa dari media sosial, puasa dari aktivitas-aktivitas yang tidak penting ya teman-teman. Sampean coba deh cek dalam sehari sampean tuh lebih banyak di mana menghabiskan waktu, belajarkah atau mempelajari skill-skill baru, atau hanya rebahan-rebahan ya, scroll media sosial ya, nonton YouTube yang nggak jelas gitu ya, hiburan-hiburan gitu. Setiap hari seperti itu nggak kerasa loh teman-teman, setahun berlalu. Kita di Jepang cuman kerja, makan, tidur, scroll, kerja, makan, tidur, scroll, santai-santai, leha-leha. Ya 5 tahun berlalu, ya udah kita nggak ada skill apa-apa, nggak ada manfaat apa-apa ya. Akhirnya pulang ke Indonesia ya tanpa skill, tanpa keahlian, tabungan pun ludes ya karena buat foya-foya, beli iPhone, beli segala macam barang-barang mewah ya. Tidak investasi ke tanah atau ke rumah ya, bikin kos-kosan di Indonesia kan bisa. Itu enggak ya, buat foya-foya ya, jalan-jalan segala macam. Akhirnya terjebak dalam lingkaran setan ya, akhirnya balik lagi ke Jepang lagi gitu. Jadi nggak disadari gitu, selama 5 tahun ini nanti saya mau ngapain gitu, biar nanti saya nggak balik lagi ke Jepang gitu. Jadi bisa kumpul sama anak keluarga dengan mata pencaharian yang layak gitu, karena kita sudah berbekal keterampilan ya dari Jepang, dan mungkin juga koneksi dengan orang-orang Jepang ya. Jadi tahu nih nanti setelah 5 tahun saya balik ke Indonesia mau ngapain kan gitu. Atau sampean bisa selama 5 tahun itu ya di Jepang belajar bahasa Inggris ya, diperdalam, atau bahasa Jepangnya diperdalam sampai kita mahir ya ngomongnya,
secara lisan maupun tulisan itu sangat berguna teman-teman, dari bahasa doang. 5 tahun aja lama loh teman-teman sebenarnya kalau kita mau fokus ya. Karena kita santai-santai leha-leha ya. 5 tahun nggak kerasa, tahu-tahu udah kelar aja 5 tahun. Ini aja saya nggak kerasa ya, setahun udah berlalu. Tapi alhamdulillah karena dalam setahun ya saya sambil belajar juga, alhamdulillah N3 bisa lulus dalam setahun ini ya di Jepang. Jadi ada sertifikat N3, nanti kalau pulang ke Indo ya masih bisa kepake kan gitu. Karena banyak teman saya yang fasih ya, seperti orang natif di Jepang ya, saat di Indonesia nyari pekerjaan susah teman-teman karena nggak ada sertifikat N3 atau N2. Karena di Indonesia tetap ya, walaupun meskipun pabrik Jepang yang dicari sertifikatnya. Sampai kalau fasih sertifikat nggak ada, paling ujung-ujungnya jadi operator teman-teman, ataupun bisa jadi interpreter tapi gajinya kecil gitu. Tidak sebesar kalau punya sertifikat N2 seperti itu ya. Makanya mumpung sampean di Jepang dimaksimalkan. Apalagi di sini sertifikatnya, biaya ujiannya diganti teman-teman kalau di perusahaan saya ya. Nanti biaya ujiannya diganti. Jadi enak. Meskipun mahal ya, kita nalangin dulu nanti diganti kalau kita lulus ya. Kalau nggak lulus ya nggak diganti. Makanya belajar yang tekun ya gitu. Itu teman-teman ya. Terus manfaat yang kelima ya, jadi yang pertama tadi ya, supaya kita lebih sadar ya akan diri kita sendiri, menyadari tubuh fisik, pikiran, perasaan. Terus yang kedua supaya lebih sehat ya, nggak gampang sakit, lebih lincah ya gerakan kita, pokoknya lebih kuat ya fisik ini. Terus yang ketiga kita lebih tajam ya berpikir, banyak inspirasi yang masuk. Terus yang keempat ya, ini lebih berempati ya, lebih bisa prihatin dalam mencapai tujuan yang kita kehendaki ya teman-teman. Nah yang kelima terakhir ya teman-teman ya, lebih awet muda teman-teman ya. Jadi karena sel-sel tubuh kita yang sudah tua, yang rusak, diganti dengan sel-sel yang baru. Karena saat puasa kita nggak ada energi masuk, kalori masuk, jadi yang dipakai sel-sel tubuh yang rusak sama virus-virus dan kuman. Sehingga saat buka puasa dengan makanan-makanan yang bagus, yang dikukus, akhirnya diganti dengan sel-sel tubuh yang baru ya, kita jadi awet muda gitu. Selain kita karena yang pertama tadi ya, bisa menyadari diri, pikiran, perasaan kita sadari, akhirnya kita selalu tenang, damai ya, akhirnya auranya damai ya, akhirnya terlihat awet muda gitu ya, baik secara lahir maupun batin gitu teman-teman ya. Logikanya seperti itu, karena selalu tenang, damai, itu dilihatnya enak teman-teman ya, auranya tuh aura awet muda ya, meskipun umurnya sudah tua ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya, 5 manfaat puasa ya, khususnya di bulan Ramadan ini, di bulan suci ini, di bulan yang penuh berkah ini, di Jepang maupun di Indonesia ya sama saja ya. Yang penting kita tetap yakin dan tetap bersyukur ya, menjalani dengan semaksimal mungkin ya momen sekarang. Kalau sekarang puasa ya puasa semaksimal mungkin, kalau nggak puasa ya nggak apa-apa gitu. Nggak usah mengkafir-kafirkan orang yang nggak puasa gitu. Jadi kalau kata guru saya, puasa yang diajarkan guru saya itu bukan batal dari makan dan minum ya. Ya itu pasti sudah jelas batal, tapi yang paling membatalkan kalau kita menjudgment orang lain ya, menilai buruk orang lain atau berprasangka buruk, suuzon. Terus yang kedua kalau kita marah ya, jadi ketika marah muncul kan sesek ya, disadari nanti berlalu kita nggak batal, tapi ketika marah muncul nggak kita sadari terus kita mengumpat-umpat yang memaki-maki orang, marah-marah atau memukul orang, ya itu udah batal itu teman-teman. Nggak perlu makan minum udah batal itu, meskipun marah doang. Jadi kita belum makan minum tapi kita suuzon sama orang, itu batal itu kalau guru saya ya ngajarin. Makanya sebisa mungkin teman-teman ya, puasanya tidak hanya cuman menahan makan dan minum atau menahan tidak berhubungan seksual, tapi bukan menahan, tapi menyadari pikiran dan perasaan ya, segala apa yang terjadi di dalam diri, pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan itu
sampean sadari, sehingga sampean tetap tenang dan damai ya di bulan suci yang penuh berkah ini, dan seterusnya di hari-hari biasa juga seperti itu. Dah, itu saja ya teman-teman, sekian dari channel Kumajapan ya, kuli pabrik pengolahan makanan Jepang. Semoga sampean kok jadi kuli bangga lah ya mas. Ya nggak bangga, cuma bersyukur karena menjadi kuli pun saya alhamdulillah bisa mencukupi kebutuhan anak istri dan orang tua mertua gitu teman-teman. Ya udah teman-teman ya, semoga teman-teman sekeluarga selalu sehat, bahagia, damai sejahtera selalu, hidupnya adem ayem tentrem, gemah ripah lo jinawi, amin.